Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di channel aku, Fitriani Aurelia. Seperti biasa, aku akan menceritakan lagi sebuah novel. Tetapi novel yang aku ceritakan ini novel terbaru ya teman-teman, yang berjudul Istri Rahasia. Tetapi sebelum kita ke cerita novelnya nih, bagi kalian yang baru berkunjung di channel Fitriani Aurelia, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain lagi lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita novel terbaru dari channel aku. Oke, langsung saja kita ke cerita novelnya. Asha berjalan perlahan memasuki ruangan di depannya. Ia mengetuk pintu dengan pelan. Tak lama, terdengar suara seseorang dari dalam ruangan. Ia mempersilahkannya untuk masuk. Asha membuka pintu. Dia melihat seorang pria muda tengah duduk sambil melihat layar komputer di depannya. "Silahkan duduk," ucap pria itu dengan matanya yang masih terus fokus melihat layar. Asha berjalan mendekati kursi dan duduk di atasnya. Asha melihat papan nama di atas meja. Devan Mahawira, Direktur Utama. Devan menghentikan aktivitasnya. Dia melihat Asha yang kini duduk di depannya. Seketika raut wajahnya menunjukkan wajah kecewa. Dia terlihat menghela napas dan menyadarkan tubuhnya pada kursi. Dia mengambil sebuah map, membuka dan membaca isi map dengan teliti. Belum menikah, baru lulus dan belum ada pengalaman kerja, gumam Devan pelan sambil memijat pelan keningnya. Rupanya dia sedang membaca biodata Asha, sekretaris barunya. Kembali dia melihat wanita yang duduk di depannya. Devan terdiam beberapa saat, sedangkan Asha duduk dengan terus menunjukkan kepalanya. "Tunggu di sini sebentar," ucap Devan sambil memberi beranjak dari duduknya dan pergi meninggalkan ruangan. Asha terlihat heran apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia ditinggalkan begitu saja? Devan langsung masuk ke ruangan manajer HRD tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Gio, aku sudah memintamu untuk mencarikan sekretaris dengan penampilan biasa saja, atau bahkan yang sudah tua dan menikah." Gio tersenyum. Sepertinya dia memperkirakannya bahwa Devan akan datang ke ruangannya dengan marah karena dia telah merekrut sekretaris baru yang tidak sesuai dengan keinginan sahabatnya itu. "Wah, melihat kamu marah seperti ini, berarti kamu juga mengakui bahwa sekretaris baru kamu itu cantik?" tanya Gio bergurau. Devan duduk di kursi depan Gio. Dia melihat sahabatnya itu dengan tajam. "Carikan aku sekretaris yang lain," ucap Devan dengan serius. Gio tersenyum kecil. Dari sekian banyak orang yang melamar, hanya dia yang paling memenuhi kriteria untuk bekerja menjadi sekretarismu. Devan menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menyadarkan tubuhnya pada kursi. "Aku tahu kamu mempunyai maksud lain, merekrutnya bekerja di perusahaan kita." "Kamu benar sekali," jawab Gio sambil menjentikkan jarinya. "Aku tidak mau dia menjadi sekretarisku. Bahkan dia baru lulus kuliah dan belum mempunyai pengalaman kerja." Devan terlihat kesal, dan masalah utamanya di sini adalah Angel sangat bercem. Dia akan sangat marah
Kalau mengetahui sekretarisku wanita muda, dan Depan tidak sanggup melanjutkan perkataannya. Cantik, lanjut Gio dengan senyumannya. Berarti aku benar-benar tidak salah pilih. Gio membanggakan dirinya sambil kemudian tertawa lepas. Gadis itu memang sangat cantik. Aku benar-benar terpukau karena kecantikan dan keluguannya. Gio tersenyum, menerawang, membayangkannya. Depan semakin terlihat kesal. Sebentar lagi aku akan menikah. Aku tidak ingin membuat masalah dengan Angel. Jadi aku tidak mau dia menjadi sekretarisku. Gio menggelengkan kepalanya. Dia baru saja mendatangi kontrak. Kita tidak bisa memutuskannya begitu saja kan? Depan menatap Gio dengan kesal. Tunggu sebulan saja, sekretarisku akan cuti melahirkan sebulan lagi. Setelah itu aku akan memindahkan dia menjadi sekretarisku dan mencarikan sekretaris baru untukmu. Seorang ibu-ibu dan sudah menikah. Anggap saja aku menitipkan dia sebulan padamu. Depan masih melihat Gio dengan kesal. Bagaimana? Tanya Gio tersenyum. Baiklah, hanya sebulan saja. Depan beranjak dari kursinya dan pergi meninggalkan Gio dengan kesal. Iya, hanya sebulan. Aku janji, ucap Gio dengan sedikit keras agar Depan yang telah meninggalkan ruangannya mendengar. Depan kembali memasuki ruangan kerjanya. Dia melihat Asha yang masih duduk di kursi. Kamu bisa mulai bekerja hari ini, ucap Depan sembari duduk di kursinya tanpa melihat Asha di depannya. Terima kasih Pak, jawab Asha sambil beranjak berdiri. Nanti akan ada asisten pribadi saya yang akan memberitahu kamu apa saja pekerjaanmu, mengajari kamu semuanya. Asha langsung menganggukkan kepalanya. Pergilah ke mejamu dan mulailah bekerja. Bagaimana? Apa kamu diterima bekerja? Tanya Dewi, ibu tiri Asha. Dengan sinis, Asha mengangguk pelan. Syukurlah, mulai sekarang kamu yang harus mencicil hutang ayahmu kepada rentenir, ucap Dewi. Tunjukkan kalau kamu anak yang berguna. Aku sudah lelah membayar hutang ayahmu yang tidak ada habisnya. Lanjut Dewi terlihat kesal. Asha kembali menganggukkan kepalanya. Saya permisi dulu Bu. Asha pergi meninggalkan toko kue milik ibu tirinya yang berada di lantai bawah ruko yang mereka tinggali. Dia menaiki tangga yang berada di samping ruko menuju rooftop. Asha tinggal di kamar di atas ruko yang tadinya hanya dijadikan gudang. Semenjak lulus sekolah menengah atas, dia memutuskan untuk tinggal di sana sendiri karena tidak tahan dengan perlakuan kasar ibu tirinya. Dewi selalu melampiaskan semua kesalahannya pada almarhum suaminya kepada Asha. Dia kesal karena suaminya meninggal dengan meninggalkan hutang yang menumpuk. Uang pensiun dari ayah mertuanya dan hasil usahanya membuka toko kue hanya mampu untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan hutang mereka hanya mampu membayar bunganya saja yang semakin hari semakin membesar. Asha sampai di atap gedung di mana ini adalah tempat paling nyaman baginya. Perasaannya menjadi teduh seketika melihat pot bunga yang berjajar tapi di sekelilingnya. Dia menyimpan tasnya dan langsung terduduk di atas kursi santai miliknya, menatap langit malam yang indah menurutnya. Seandainya ibu tahu, aku bekerja karena memang ingin membantunya membayar hutang-hutang ayah.
gumam Asya lirih. Mengingat ibu tirinya yang selalu berkata kasar kepadanya, terdengar seorang menaiki tangga. Asya menghapus air matanya. Dia berusaha tersenyum ketika mengetahui kakeknya datang dengan membawakan sesuatu untuknya. Kamu pasti lelah, makanlah ini dan cepatlah tidur. Asya tersenyum. Dia beranjak dari duduknya dan mengambil makanan yang dibawa sang kakek. Kemudian memeluk kakeknya erat. Kakek, bertahanlah. Aku akan bekerja keras. Aku akan mengumpulkan uang untuk membayar semua hutang-hutang ayah, sehingga kakek dan ibu serta Aisyah bisa hidup tenang. Kakek menganggukkan kepalanya. Tidurlah nak, besok kamu harus bekerja. Asya melepaskan pelukannya. Kakek juga masuklah ke rumah. Di sini dingin. Kakek tersenyum. Dia meninggalkan Asya. Asya melihat kakeknya menuruni tangga. Tubuh renta yang kakek semakin hari semakin terlihat rapuh. Di masa tuanya seperti ini, seharusnya kakek sudah harus menikmati hari-hari tuanya dengan damai dan tenang. Namun yang sekarang terjadi malah sebaliknya. Kakek harus ikut menderita karena permasalahan hutang almarhum anaknya. Beliau yang seorang pensiunan, pegawai negeri, tidak mempunyai barang atau harta berharga yang bisa dijual selain rokok yang mereka tinggali saat ini, sehingga dia tidak bisa membantu menantunya untuk membayar hutang selain uang pensiun yang sudah dia serahkan kepada Dewi untuk sedikit membantu membayar hutang dan membiayai sekolah kedua cucunya, Asya dan Aisyah. Asya menitipkan air mata. Seandainya kakeknya tidak ada, entah apa yang akan terjadi kepadanya, karena hanya sang kakeklah yang selama ini menyayanginya dengan tulus. Lain halnya dengan ibu tirinya yang semakin hari makin memperlihatkan ketidaksukaan dan kekesalannya padanya. 2 minggu kemudian, Asya terlihat sudah menguasai semua pekerjaannya. Untuk seorang pegawai baru sepertinya, dia termasuk cepat memahami dan beradaptasi dengan pekerjaannya. Devan dibuat tak percaya melihat Asya yang sudah sangat lihai bekerja. Semua pekerjaannya selalu diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, sehingga sangat membantu dirinya dalam mengurus perusahaan. Asya sedang sibuk bekerja. Tiba-tiba ada seorang wanita cantik berdiri di depan mejanya. Wanita itu terlihat menatap Asya dengan wajahnya yang terlihat angkuh. "Apa kamu sekretaris baru?" tanya wanita itu dengan sinis. "Iya, ada apa? Bisa saya bantu?" jawab Asya dengan ramah. Wanita itu tidak menjawab. Dia terus melihat Asya dengan sinis. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanya Asya lagi dengan lebih ramah. Lagi-lagi wanita itu tidak menjawab. Dari raut wajahnya terlihat dia sangat kesal melihat Asya yang terus bertanya. Wanita itu memutar badannya, langsung masuk ke ruangan depan meja Asya, membuka pintu dengan sangat kasar. Melihat itu, Asya kaget dan langsung berjalan setengah berlari mengejar wanita tadi. Dia takut, Pak. Devan akan marah karena membiarkan seseorang masuk tanpa meminta izin kepadanya terlebih dahulu. "Maaf, Pak." Asya tidak melanjutkan kata-katanya karena melihat Devan mengangkat tangannya. "Tidak apa-apa, dia tunanganku." Asya terkejut dan langsung menganggukkan kepalanya. Kemudian
pergi meninggalkan mereka berdua. Kamu tidak memberitahu kalau akan ke sini, ucap Devan sambil beranjak dari duduknya, menghampiri Angel yang duduk di kursi dengan wajahnya yang terlihat kesal. Kenapa? Apa aku tidak boleh datang tanpa memberitahu terlebih dahulu? Jawab Angel kesal. Devan tersenyum, dia duduk di sampingnya. Ada apa? Sepertinya kamu sedang kesal sekali, tanya Devan melihat wajah Angel. Angel memalingkan wajahnya. Pantas saja, akhir-akhir ini kamu terlihat betah sekali di kantor. Rupanya kamu sudah mendapatkan sekretaris yang cantik, jawab Angel cemburu. Devan tersenyum, dia tahu ini akan terjadi. Angel akan datang ke kantornya dan melihat Asya sekretaris barunya, dan hal yang ditakutkan olehnya selama ini terjadi. Tunangannya itu akan cemburu melihat Asya yang cantik menjadi sekretarisnya. Dia hanya sekretaris sementara, 2 minggu lagi dia akan dipindahkan menjadi sekretaris Gio. Devan memegang tangan Angel, memintanya untuk melihat ke arahnya. Apa yang membuatmu cemburu seperti itu? Bagiku, hanya kamu wanita yang paling cantik, Devan berusaha merayunya. Walaupun senang mendengar perkataan Devan, Angel berusaha menyembunyikan perasaannya. Dia berusaha untuk tetap menunjukkan wajah kesalnya pada Devan. Tapi sekretaris itu benar-benar cantik, ucap Angel pelan, masih dengan nada yang kesal. Aku takut kamu akan terpikat oleh kecantikannya. Devan tersenyum, dia memegang tangannya dengan erat. Secantik apapun wanita yang berada di sekelilingku, tidak ada yang bisa mengalihkan aku darimu. Lagi-lagi Devan merayu. Kali ini, Angel tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Dia terlihat tersenyum kecil dan melihat Devan dengan lembut. Benarkah kamu pikir kamu pintar sekali, gombal, ucap Angel sambil memegang hidung tunangannya. Itu benar, sayang. Sudah, jangan marah lagi. Katakan apa yang membawamu kemari? Tanya Devan melihat wajah cantik tunangannya. Aku hanya ingin makan siang denganmu sambil kita melakukan wawancara dengan salah satu wedding organizer untuk pernikahan kita nanti. Devan terlihat diam. Seharusnya kamu mengabari aku dulu. Aku sudah ada janji dengan seseorang. Siapa? Tanya Angel menelisik. Sahabatku. Oh, kakek tua itu. Tanya Angel lagi. Tanya Angel lega. Devan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku sudah janji akan bertemu dengannya jam makan siang hari ini. Maafkan aku tidak bisa membatalkannya. Angel tersenyum kecil. Tidak apa-apa, sayang. Pergilah. Aku tahu sepenting apa dia untukmu. Terima kasih, sayang. Aku senang kamu mengerti. Devan tersenyum dan mengelus rambut Angel dengan lembut. Angel berusaha tersenyum. Lain halnya dengan isi hatinya. Keberadaan kakek tua itu sudah sangat mengganggu hubungan dirinya dan Devan. Seringkali Devan membatalkan pertemuan dan janji bersamanya hanya karena dia lebih mementingkan untuk menemui sahabatnya itu. Persahabatan yang aneh, pikir Angel. Bagaimana tidak, calon suaminya itu telah cukup lama bersahabat dengan seorang kakek tua yang tidak sengaja bertemu di sebuah taman kota. Pada saat olahraga pagi, persahabatan mereka terjalin begitu saja seiring berjalannya waktu, karena mereka tahu secara
instan bertemu dan bercengkrama. Kakek itu sudah menjadi orang yang penting bagi Devan. Angel pernah protes dan meminta calon suaminya itu untuk memutuskan persahabatan mereka. Memintanya untuk tidak lagi menemuinya, namun ternyata Devan sangat marah dan kecewa dengan sikap Angel. Kamu boleh meminta apa saja dariku, asal jangan memintaku untuk tidak lagi bertemu dengan kakek. Karena nasihat dan petuah-petuah kakek, aku bisa menjalankan perusahaan almarhum papa. Kalau tidak ada kakek itu, aku tidak mungkin bisa memikul beban yang begitu besar ini. Kata-kata itu yang teriang di telinga Angel, sehingga dia kemudian membiarkan kekasihnya untuk tetap menemui sahabatnya itu. Sesudah makan siang, saya ada urusan penting dan akan kembali ke kantor kira-kira pukul 3 sore. Ucap Devan sambil terus melihat dokumen di atas mejanya. Asya mengangguk mendengar perkataan Devan. Iya pak, kembalilah ke mejamu, perintah Devan masih dengan tanpa melihat Asya. Asya kembali mengangguk dan memutar badannya, kemudian pergi meninggalkan ruangan direkturnya. Sepeninggalan Asya, Devan menghentikan aktivitasnya. Dia menyandarkan tubuhnya pada kursi sambil melihat pintu yang baru saja ditutup oleh Asya. Aku tidak sanggup kalau harus menunggu 2 minggu lagi, gumam Devan pelan. Aku takut apa yang dikhawatirkan oleh Angel akan menjadi kenyataan. Asya, wanita itu mempunyai sejuta pesona. Kecantikannya telah menghipnotis hampir seluruh karyawan pria di kantornya. Keramahannya membuat semua karyawan wanita menyukainya. Namun, bukannya Devan juga menyukai Asya. Semua orang tahu dia pria baik dan setia. Apalagi, dia akan segera menikah dengan Angel. Devan hanya merasa tidak nyaman berada dekat terus dengan Asya. Dia takut pertahanan dirinya runtuh seiring kedekatan di antara dirinya dan Asya yang harus selalu intens bertemu dan berkomunikasi. Ada hal lain, bukan kecantikan, yang membuat Devan takut berdekatan dengan Asya. 2 minggu mereka bekerja bersama membuat dirinya merasa Asya memang gadis yang sempurna. Dia tak pernah menemukan celah kejelekan dalam diri sekretarisnya itu. Asya sangat sempurna untuk menjadi seorang wanita yang layak dikagumi karena dirinya melihat kebaikan hati, ketulusan, dan kemandirian padanya. Sangat berbeda dengan Angel. Devan menggeleng-geleng kepalanya. Beberapa kali berusaha mengusir pikirannya yang telah membandingkan Angel, calon istrinya, dengan wanita lain. Devan mencintai Angel dan seharusnya dia menerima kelebihan dan kekurangannya. Walaupun apabila dibandingkan, Angel memang sangat jauh berbeda dengan Asya. Jam makan siang, Devan melihat jam tangannya, kemudian beranjak dari duduknya. Dia akan pergi makan siang dengan sahabat baiknya. Mereka telah berjanji bertemu di tempat favorit keduanya, di sebuah taman kota. Devan menghampiri seorang kakek yang tengah duduk di atas bangku di bawah rindangannya pohon. Devan yang datang dengan membawa beberapa makanan dan minuman tersenyum melihat kakek yang berdiri menyambutnya. Apa kakek sudah lama menungguku? Tidak nak, kakek juga baru saja sampai. Bagaimana kabar kakek? Sudah 2 minggu kita tidak bertemu. Maafkan aku kek,
Akhir-akhir ini pekerjaanku sangat banyak. Jadi, aku tidak bisa menemui kakek. Kabar kakek baik, nak. Kakek mengerti. Depan memberikan sepotong sandwich kepada kakek. Makanlah, nak. Kakek sudah makan. Baiklah. Paling tidak minum ini. Jus kesukaan kakek, jawab Depan sambil memberikan segelas jus buah naga dalam wadah plastik kepadanya. Kakek menerimanya dengan senang. Bagaimana, cucu kakek, apa sudah mendapatkan pekerjaan? Tanya Devan sambil mengunyah makanan. Kakek menganggukkan kepalanya. Kakek bersyukur dia langsung diterima bekerja di salah satu perusahaan besar. Syukurlah, saya senang mendengarnya. Kamu sendiri bagaimana dengan pekerjaan kamu? Lancar? Lancar, kek. Depan terlihat terdiam. Dia nampak memikirkan sesuatu. Kakek masih belum mengetahui siapa dia sebenarnya. Selama persahabatan mereka yang sudah terjalin hampir 5 tahun, dirinya membiarkan kakek salah paham akan dirinya dan pekerjaannya. Kakek mengira Depan adalah pemuda biasa yang bekerja sebagai karyawan. Depan membiarkan karena menurutnya itu bukan sesuatu yang penting yang harus diberitahu kepada kakek. Justru membuat Depan senang karena seakan tidak ada jarak di antara keduanya. Kapan kakek akan mempertemukan aku dengan cucu kakek? Kakek ketawa lepas. Apa kakek takut aku akan menggodanya? Tanya Depan bercanda. Nah, cukup sekian cerita novelnya. Aku Fitriani Febianti. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.